Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca pada pagi hari ini. Buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Iman Mengalahkan Masalah. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Iman Mengalahkan Masalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada masalah dalam hidup yang sulit untuk dimengerti akhir-akhir ini. Misalnya, mengapa orang yang baik, tulus dan penuh dedikasi melayani Tuhan, tetapi selalu syarat pergumulan? Ada kalanya mereka dianiaya, bahkan sering mengalami kesulitan hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sedangkan para penipu, koruptor, dan orang jahat kelihatannya hidupnya baik. Akan tetapi tidak semua keadaan harus dijawab oleh Tuhan secara mendetail, karena itu berada dalam kemahatauan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, ada peraturan, yakni setiap anak laki-laki di bawah umur 2 tahun harus dibunuh dan dimasukkan ke sungai Nil. Musa lahir pada saat peraturan itu dikeluarkan, dan nyawanya ikut terancam untuk dibunuh juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun dalam kondisi seperti itu, keluarga Musa tidak mudah putus asa. Pada masa krisis, keluarga Musa masih mampu melakukan mulai dari menyembunyikan, membuat peti pandaan, dan memasukkannya ke sungai Nil
dengan harapan Musa tidak jadi dibunuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan ternyata iman dan tindakan mereka membawa hasil yang baik. Pada akhirnya putri Firaun mengambil dan memelihara anak tersebut di dalam istana hingga dewasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman mengalahkan masalah. Demikianlah seharusnya orang percaya menyikapi hidup bersama dengan Tuhan hari ini. Itu artinya orang Kristen yang beriman tidak pernah kehabisan cara supaya bisa bertahan hidup, karena Tuhan selalu memberi hikmat untuk bisa lolos dari permasalahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik hari ini. Iman bisa terbukti jikalau berani dan tidak takut menghadapi risiko-risiko yang menghalangi dan melihat peluang di balik risiko tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita beraktivitas. Itu berarti iman ada pada kita. Dan oleh iman di dalam Yesus itu kita mampu melewati segala pergumulan hidup hari ini. Haleluya. Yang pahit sekalipun bisa menjadi manis jika kita bersama dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga, oh Tuhan, Kau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi mereka yang bergumul. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.